Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk budaya positif ini hubungannya juga terletak pada pendidikan nasional, yaitu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini sebagian dari budaya positif. Kemudian yang berikutnya mengenai pendidikan karakter, budaya positif tidak terlepas dari pendidikan karakter Bapak dan Ibu semua, di mana pendidikan karakter di sini merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, kemudian menjaga dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia. Baik, kemudian yang berikutnya budaya positif juga didasarkan kepada adanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga restitusi, 5 posisi kontrol yang apakah nanti Bapak dan Ibu berada di posisi yang mana di antara 5 posisi kontrol tersebut. Kemudian ada restitusi dan segitiga restitusi. Itu yang hubungannya tentu saja dengan budaya positif yang dilakukan. Insya Allah Bapak dan Ibu semuanya juga sebetulnya sudah melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum ke hal lebih lanjut, kemudian hubungannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, kemudian ancaman maupun hukuman. Itu untuk disiplin positif. Kemudian pembiasaan yang kita lakukan di SMK Negeri 3 itu sholat duha. Kemudian ada yang tutup setiap hari Jumat yang selalu diikuti oleh para siswa kita. Kemudian juga bersih-bersih. Itu untuk bersih-bersih. Dengan adanya kegiatan nantinya setiap hari Senin diumumkan di upacara oleh Ibu Wamas Kesiswaan, itu sudah menandakan bahwa memang di sekolah kita itu sudah selalu mengadakan poin-poin yang saya tuliskan, ya. Budaya positif di sekolah juga supaya siswa itu mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi memang tidak mudah ya Bapak dan Ibu untuk membentuk karakter ataupun budaya dari budaya positif siswa di sekolah. Nah, ini juga tidak terlepas dari teori motivasi, kemudian penerimaan, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi di sini tentu saja hubungannya dengan perilaku manusia. Kalau di sekolah tentu yang berhubungan dengan perilaku baik itu siswa maupun guru. Nah, tujuannya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, bagaimana siswa merasa nyaman ataupun tidak nyaman itu harus seperti apa. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya di sini untuk mendapatkan imbalan biasanya kalau Bapak dan Ibu guru memberikan sesuatu perintah misalnya, nanti imbalannya seperti apa? Bisa imbalannya
bukan ke arah uang ya Bapak dan Ibu, tapi ke arah yang lebih positif lagi. Misalkan boleh nanti kalau misalnya kamu mengerjakan ini nanti nilainya bagaimana, misalnya kan bisa seperti itu. Jadi bukan mengarah kepada nominal. Kemudian hukuman adalah suatu sanksi yang harus diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk konsekuensi merujuk pada semua akibat atau hasil dari suatu perbuatan, baik akibat atau hasil tersebut bersifat positif maupun negatif. Nah, yang sering Bapak dan Ibu lakukan yang positif. Kalau ke fisik hukuman yang kepada positif kira-kira seperti apa, Bu? Apa, Bu? Positif? Ya. Nah, betul. Dicubit, disentil. Itu yang hukumannya ke fisik, hukuman terhadap siswa yang masuk ke fisik ya, disentil, kemudian dicubit, apa lagi Bu? Dipukul, diceprek dan lain sebagainya. Kalau tadi ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter di sini tentu saja karakter yang diharapkan itu yang lebih baik lagi. Ini dikembangkan oleh dosen itu ya, Bapak ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka tentunya, sehingga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan, apakah dia ingin baik, ingin soleh misalkan, dan lain sebagainya. Ini juga dikemukakan oleh Charles. Hukuman tentu saja sesuatu yang menyakitkan biasanya ya. Tadi kan seperti Ibu ini katakan dicubit, itu kan menyakitkan ya Bu ya. Kemudian disentil, itu kan menyakitkan. Kalau misalnya anak tidak mengerjakan tugas, kemudian gimana sih kamu? Misalnya kamu jangan mengerjakan, itu sebagai hukuman. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi, ya tadi dicubit atau disentil ya. Kemudian untuk restitusinya merupakan pilihan, mau dicuri, mau memperbaiki. Tentu saja ini ke arah yang lebih baik lagi. Hukuman, penghargaan dan restitusi tentu saja dapat mendasari bagaimana budaya positif yang ada di sekolah kita tentu saja ya. Kemudian nah ini untuk keyakinan kelas, untuk menciptakan budaya positif di sekolah dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini ada yang menjadi Bapak ataupun Ibu guru wali kelas. Dari hal yang kecil saja, yang ini yang sudah saya terapkan di kelas 10 kuliner 3, kebetulan saya mengajar di kelas tersebut. Apa Bapak dan Ibu juga sebelum melakukan pembelajaran misalkan ada hal yang dilakukan misalnya dengan keyakinan kelas ini? Nah, di sini yang dimaksud keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, tentu saja setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Pernyataan yang besar, kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Kemudian juga hendaknya tidak terlalu banyak, ada beberapa poin saja, tapi yang lebih yang lebih fokus, yang lebih ke arah itu dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian juga
Semua wali kelas sebenarnya ikut berkontribusi ya dalam membuat keyakinan kelas. Ini sebagai gambaran saja yang saya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya hubungannya dengan budaya positif yang tadi saya sebutkan, ini juga ada 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita ini sebagai guru yang mengajar di sekolah. Nah, dari 5 posisi kontrol ini ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ibu Wina barangkali dalam 5 posisi kontrol mana yang sering Ibu terapkan di kelas? Sebagai pemantau. Oke, Ibu Rini sama sebagai pemantau. Ibu Rini silakan. Seringnya sebagai apa? Ini yang 5 posisi kontrol ini. Yang sering dilakukan oleh Ibu di kehidupan sehari-hari, tentu saja di sekolah, di kelas, sebagai manajer. Ibu ini manajer dan teman. Ibu ini memantau dan manajer. Pasien semuanya. Oke. Ibu Fitri semuanya. Terima kasih Ibu. Semuanya. Ibu semuanya. Ibu semuanya. Oke Ibu, kita lihat ya. Ibu semuanya. Satu sebagai penghukum. Sini ada ya. Nanti Ibu yang sekitarkan ada nggak Ibu? Oh ternyata saya berada di sana. Nah coba ya nanti diperhatikan ke arah mana kita. Sebagai penghukum Ibu, ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, kemudian mata melotot, kemudian jari menunjuk-nunjuk dengan mungkin akan dengan bahasa ini akan berkata, kamu harus patuhi aturan saya, kan? Kemudian kenapa selalu kamu saya yang salah? Ya, nah itu sebagai penghukum. Nah, apakah Ibu pernah demikian? Ya, kemudian ini untuk menanyakan keyakinan itu tentu saja keyakinan kelas seperti apa yang sudah dibuat, ya, keyakinan apa yang sudah disepakati, kemudian juga kami ya terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri destinasi tentang budaya positif yang saya paparkan. Mudah-mudahan dari hal yang tadi saya paparkan tersebut sedikitnya bisa memberikan ataupun sharing dengan Bapak dan Ibu, ternyata ada hal yang silahkan bisa diambil yang positifnya. Mohon maaf sekali. Terima kasih sekali lagi, barangkali dari Bapak dan Ibu yang menanyakan silahkan. Satu kali lagi terima kasih atur nuhun. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, apabila ada hal-hal yang kurang dipahami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Saya akhiri